Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Freski dengan NIM 2021 050 10103, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kendari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang nilai-nilai universal yang baik dan buruk dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu nilai-nilai universal yang buruk dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama itu ada riba. Riba menurut ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Jenis-jenis riba. Yang pertama itu ada riba fadl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Yang kedua ada ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya orang yang memberi suatu barang kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Yang ketiga ada riba nasiyah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditanggungkan. Nah, yang keempat ada riba qard, yaitu meminjam suatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau yang memberi hutang. Nah, yang kedua itu ada garar. Garar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Yang ketiga ada maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan maisir adalah perjudian. Yang keempat ada zalim. Zalim menurut bahasa Arab berarti dolim, yang maknanya sebuah perkara atau sesuatu yang kondisinya bukan selayaknya. Jenis-jenis zalim. Yang pertama, zalim kepada Allah, zalim kepada anggota tubuh, zalim kepada harta, zalim kepada sesama manusia, dan zalim kepada sesama makhluk. Nah, yang kelima ada subhat. Subhat adalah perkara yang diragukan hukum halal atau haramnya. Ketika suatu perkara tidak jelas status hukumnya, maka Islam mengajarkan untuk meninggalkan perkara tersebut agar tidak terjatuh pada perkara haram. Nah, yang keenam ada tadlis. Tadlis artinya penipuan. Tadlis pada jual beli dalam hukum Islam itu diharamkan karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang yang dijualnya kepada pembeli. Nah, yang terakhir itu dan yang ketujuh adalah khianat. Khianat adalah sifat terlaknat, penghancur seluruh umat, sebuah sifat yang menjadikan kaum-kaum terdahulu mendapatkan azab yang sangat berat. Islam sangat mencela sifat khianat karena ia termasuk perbuatan tercela sekaligus maksiat. Baiklah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada kebebasan. Dalam Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam, atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid, di mana dengan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu ada keadilan. Adil menurut Islam bukan berarti sama rata, melainkan suatu keadaan di mana tiap insan manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan, barang, jasa, atau perlakuan. Yang ketiga ada maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.
Yang keempat ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain. Yang kelima ada tolong-menolong. Pengertian ta'awun dalam Islam adalah sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan antara sesama manusia, terlebih lagi kepada saudara yang seiman. Karena hubungan sesama muslim itu sangat dekat, mereka dipersatukan oleh keyakinan yang sama, yaitu keyakinan terhadap Allah yang Maha Esa sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Yang keenam, persaudaraan dan kebersamaan. Dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme dalam menekankan penghormatan terhadap individu secara berlebih-lebihan. Dalam asumsi mereka, bila tiap individu sudah sejahtera, maka masyarakatnya otomatis akan sejahtera. Yang ketujuh, ada merata. Dalam distribusi kekayaan yang adil, prinsip ekonomi Islam adalah pengakuan atas hak masyarakat dan distribusi kekayaan. Yang terakhir, ada halalan thayyibah. Halalan thayyibah terdiri dari dua kata, yaitu halalan yang artinya halal, sedangkan thayyibah yang artinya baik. Jadi halalan thayyibah adalah makanan yang bebas dari terikat oleh hal-hal yang menyebabkan dilarang untuk dikonsumsi, dan makanan tersebut dapat menyehatkan badan.